Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayahnya, salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap amal kita haruslah tertuju kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, memurnikan tujuan hanya kepada Allah. Khulusun, khulus adalah kemurnian. Dalam kitab lisan Arab dijelaskan kemurnian itu diibaratkan dengan susu sapi. Sapi yang diperah susunya lalu keluarlah diperah kemudian keluarlah susunya. Kalau susunya itu terlihat warna yang merah berarti susunya terkontaminasi dengan darah. Kalau susunya warna sedikit hijau walaupun hanya 5%, 10%, maka susunya ini terkontaminasi dengan kotoran. Rupanya jarak pembatas antara susu dan darah, susu dan kotoran tipis, sangatlah tipis. Nah, susu yang tercampur dengan darah pun, susu yang tercampur dengan kotoran adalah susu yang tidak sehat. Susu yang sehat adalah murni, tidak tercampur dengan darah maupun tidak tercampur dengan kotoran. Susu murni namanya, Bu. Maka begitu pula halnya ibadah kita, ketaatan kita, amalan-amal kita tertuju hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dalam kitab Al-Ikhlas fil Ibadah bahwa berhati-hatilah dengan amalan-amalan sambilan. Nah, ini kita sering nih amal sambilan. Ya, reuni sambil ngaji. Reuni sambil ngaji. Yang paling dominan apanya? Reuninya atau ngajinya? Arisan sambil pengajian. Yang paling banyak ngajinya atau arisannya? Arisannya. Kalau udah dapat arisan ngaji lagi enggak? Belum tentu. Betul ya? Kalau pengajian ini ngaji sambil ngapain nih, Bu? Sambil dapat roti atau apa ini? Iya. Betul-betul ikhlas karena Allah. Enggak ada kepentingan yang lain. Ibu bapak datang ke tempat ini betul-betul karena Allah, karena cari ilmu. Itu setiap langkahnya guguran dosa. Setiap langkahnya lipat ganda pahala. Setiap langkahnya
Doa malaikat amin, 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 amin. Setiap langkahnya ijabah doa. Dua safar yang ijabah doa. Yang ijabah doa, doa safarnya yang ijabah doa adalah safar yang panjang. Safar yang dibolehkan untuk jamak qashar. Dari sini ke Cirebon 200 kilo lebih. Sedangkan jamak itu 90 kilo ibu. Bapak keluar rumah pakai mobil menuju Cirebon, ketika keluar rumah itu malaikat mengaminkan doa kita dan doanya diijabah oleh Allah. Nah, ada safar yang tidak jauh, bepergian yang tidak jauh, tapi doanya pun diaminkan oleh malaikat. Bepergiannya nggak sampai 5 kilo ibu, cukup melangkah ke beda gang saja, cukup 500 meter, 700 meter. Safarnya adalah safar thalabul ilmi, safar mencari ilmu. Nah, tadi yang melangkah kaki sambil doa tuh diijabah doanya, Bu. Ya Allah, hutang, 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 lunas, lunas, lunas. Ya, amin. Nah, berarti yang amin banyak utang ini ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fokuskan setiap amal itu li ajlillah, untuk Allah, dan rahasiakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sedikit mengupas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Awam, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khaba'un atau khabu'un." Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk merahasiakan amal, min amalin saleh, dari amal salehnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Kalau bisa menyembunyikan amal kebaikan, sembunyikanlah. Nanti kita lihat keutamaannya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Az-Zubair bin Awam, hadis rawahu Al-Khatib dan Ad-Diya dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa berat sembunyikan amal kebaikan? Mengapa berat kita menyembunyikan amal kebaikan? Alasannya apa? Yang pertama, karena setan selalu bersama orang yang sendirian. Gitu ya. Rasul bersabda, setan bersama orang yang sendirian dan dia lebih jauh dari 2 orang. Gitu. Maka saat kesendirian, setan menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya. Ya, chatting mesra saat sendirian, lihat HP macam-macam saat sendirian. Betul, Bu? Iya. Sholat cepat sendirian atau bersama, Bu? Hah? Sholatnya cepat sendirian atau bersama itu? Ya, sholat cepat kilat di masjid atau di rumah? Iya, ngerasa banget ini ya. Ya. Yang kedua, mengapa berat menyembunyikan amal? Karena manusia cenderung senang dipuji atas kebaikan yang dilakukan. Manusia itu senang mendapatkan pujian. Ya. Maka hati-hati ini ketika mendapatkan pujian. Pujian yang datang kepada kita sejatinya bukan gambaran sebenarnya tentang diri kita. Tapi hinaan yang datang kepada kita bisa jadi gambaran yang sebenarnya dari diri kita. Ya, kita mendapatkan hinaan, celaan, ya, bahkan gunjingan di luar, kita disebut cerewet, bawel, judes, ya rahmukallah. Ya, lihat diri kita benar atau tidak. Ya. Disebut cerewet, langsung kita respon. Siapa yang bilang cerewet? Siapa? Saya nggak cerewet, saya cuma menjawab yang ramai di masyarakat. Siapa yang bilang cerewet? Siapa? Nah itu barusan apa itu? Betul, Bu? Ya. Kita disebut pelit, lihatlah diri kita, betul atau tidak gitu. Kalau kita disanjung dengan kalimat rajin ibadah, pulang dari masjid, ada yang menyapa, ya Allah, Pak Haji dari Masjid Aster, iya nih.
Masya Allah, soleh amat ya Allah, rajin ke masjid, rajin puasa Senin Kamis, tahajud pagi siang malam, ya. Saking rajinnya tahajud pagi siang malam, kita diam aja, kan bukan sanjungan ibu, kan nggak ada tahajud pagi siang malam. Mengapa anda tidak protes? Mohon maaf Pak, tahajud terus malam aja nggak ada siang. Kadang kita bangga disebut tahajud pagi siang malam, Masya Allah. Ya, jauhilah oleh engkau keinginan untuk memuji dan dipuji, karena dia adalah pembunuhan. Membunuh apa Bu? Membunuh amal kita. Gara-gara dipuji bisa jadi berhenti. Ya, bisa jadi berhenti dari amal kebaikan itu. Ya, kecuali pujian itu untuk keharmonisan, boleh. Ya, suami muji istri, Masya Allah tuh. Ya. Nasi goreng sedang dibuatkan, lalu kita mencicipinya, bapak katakan Masya Allah nikmat amat ini, luar biasa, ya, makanan yang super lezat, makasih beb, gitu tuh, ya, beb pedas, beb rica-rica, gitu ya. Berikutnya jamaah yang dari Allah, mengapa berat sembunyikan amal kebaikan? Karena kesadaran muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah yang lemah. Betul ya? Ya, kita kan maunya disanjung, mau dipuji. Kita ini kalau dilihat oleh orang semangat luar biasa. Padahal Allah melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai mengumpulkan 3, 4, 5 orang santrinya. Ini ada ayam, pegang oleh kalian, kemudian potonglah di tempat yang tidak diawasi oleh siapapun, tidak dilihat oleh siapapun. 5 orang mencari tempat persembunyian. Lalu kemudian sore hari datang kepada kiainya. Ini kiai, alhamdulillah, di mana engkau menyembelihnya? Di balik gunung. Ini kiai, alhamdulillah sukses, di mana engkau sembelih? Di dalam goa. Sampai yang ketiga, sampai yang keempat, sampai yang kelima. Yang kelima tidak berhasil menyembelih ayam tersebut. Kiai mengatakan, mengapa engkau tidak menyembelih ayam itu dan ayam itu masih hidup? Si santri mengatakan, tidak ada tempat kecuali setiap sisi, setiap tempat, dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah tetap melihatnya. Allah tetap melihatnya. Ya, menyembunyikan amal kebaikan berat. Ya, karena yang mengawasi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlihat tuh. Tapi kalau kita sekarang kan mau ngapa-ngapain, lihat dulu nih. Ada CCTV nggak? Pojok kanan kiri, pojok kanan kiri, betul ya? Ada CCTV nggak? Makanya seorang nenek ketika ketangkap mencuri makanan sembako di supermarket, ditanya sama polisi, kenapa kamu mencuri? Karena kebutuhan Pak polisi. Iya, kenapa mencuri begini? Ya, kalau sekarang, kalau dulu mah enak nggak ada CCTV. Makanya berhasil pencurian. Kalau sekarang susah mencuri karena ada CCTV. Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ajarkan anak kita untuk beramal soleh bukan karena CCTV. Ya, nak sayang, mama, ayah nggak mau tahu, ayah pengen kamu ke masjid. Ayah sama mama sudah megang CCTV masjid dan seluruh Taman Aster, 36 CCTV. Kamu nggak ke masjid, ketahuan dari CCTV. Bukan itu nasihat kita kepada anak. Akhirnya tuh anak lebih takut CCTV ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan, nak, dimanapun berada Allah Maha mengawasi. Bukan karena CCTV, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab beratnya menyembunyikan amal? Karena manusia cenderung bermalas-malasan ketika sendirian dan semangat ketika bersama orang lain. Betul ya? Kalau sama orang lain semangat, kalau dalam kebersamaan semangat.
Apalagi kalau lelang sedekah. Wah, itu Pak. Boleh sedekah dimunculkan namanya untuk motivasi. Boleh Pak. Tapi tetap menjaga hati dalam keikhlasan. Maka ikhlas itu lawannya ria. Ria itu asal kata dari ro'a yara, ingin dilihat kebaikannya. Dan sum'ah itu ingin didengar kebaikannya. Ria itu kata Nabi kadabibin namlah fi zulmatil lail, seperti langkah semut hitam di tengah malam gelap gulita. Engkau tidak mengetahui bagaimana langkah kaki tersebut, engkau tidak bisa mendengar langkah kakinya, dan engkau tidak bisa melihat gerak si semut hitam itu. Mengapa? Karena gelapnya tengah malam gelap gulita. Artinya apa? Itulah keikhlasan. Iya. Tapi ketika terdengar langkah kakinya, maaf terdengar kebaikannya, pengen didengar kebaikannya, sudah hilanglah pahalanya. Ingin dilihat kebaikannya, maka hilanglah pahalanya. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Harun ar-Rasyid ada seorang Harun ar-Rasyid mengajak seluruh masyarakatnya untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Menteri agama disuruh mencari kiai memimpin sholat. Datanglah kiai. Nah, diadakanlah di lapangan besar sholat istisqa. Sampai nangis, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan doanya tangannya sampai tinggi. Maka kalau ada jamaah yang mengatakan doa itu nggak usah angkat tangan, Allah udah tahu kita doa. Ada doa yang sampai angkat tangan tinggi-tinggi. Dua riwayat. Yang pertama doa Nabi dalam perang Badar, menangis, mengangkat tinggi-tinggi. In tuhlak hadhil asabah fala tu'ban abadan. Ya Allah, kalau umat ini hancur, siapa lagi menyembah Engkau ya Allah. Yang kedua dalam salat istisqa, ya Allah turunkan hujan. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan mugharrar. Ya Allah turunkan hujan ya Allah. Menangis Nabi itu dalam salat istisqa. Nah, di masa Harun ar-Rasyid ada kiai menangis tuh. Setelah selesai salat enggak turun hujan. Sepekan, 2 pekan enggak turun hujan. Kata Harun ar-Rasyid, ini romannya kagak manjur doanya nih. Wahai menteri, carikan kiai yang wara, kiai yang penuh kehati-hatian, kiai yang enggak mau masyhur, kiai yang enggak mau tenar. Coba cari lagi. Dicarilah di pelosok, ada kiai yang masya Allah luar biasa ibadahnya. Diundang ke alun-alun negeri tersebut, melakukan salat istisqa kembali. Ketika doa dilantunkan, baru selesai doa, mendung, hujan deras. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya, ketika hujan deras, senanglah masyarakatnya, menangis mereka. Harun ar-Rasyid mengatakan, mana kiai itu? Dicari kiainya nggak ketemu Bapak Ibu. Lari sejauh-jauhnya pulang ke rumahnya, dikejar oleh menterinya. Pak Kiai, panjenengan ditunggu sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata sang kiai, enggak, terima kasih, sudahlah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid ingin memberikan penghargaan. Enggak, jangan. Itu adalah anugerah Allah, itu adalah keberkahan dari Allah, bukan karena saya, karena Allah. Sudah, pulang kamu, pulang. Luar biasa Pak. Enggak mau mendapatkan penghargaan, enggak mau mendapatkan pujian, enggak mau ada orang menyebutkan hebat engkau kiai, enggak. Tuh Pak, kalau kita yang jadi imam Pak, hujan deras kira-kira bagaimana? Wah, langsung berdiri lama, gua gitu lihat. Hujan turun, doa gua nih, masya Allah. Nauzubillah. Nih Bapak Ibu, kadang kehebatan kita dalam melakukan sesuatu adalah karena kita, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada bakso berhasil, alhamdulillah. Setelah selesai pujian kepada kita, tepislah dengan mengatakan, tidak Bapak Ibu, ini bakso ini bukan karena kita hanya wasilah saja, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari pujian orang lain. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan apa saja? Keutamaan menyembunyikan amal kebaikan yang pertama, mengundang kecintaan Allah kepada diri kita. Allah cinta orang-orang yang menyembunyikan amal kebaikan. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Kita nih Bapak Ibu, zaman media sosial, semuanya diupdate, di live. Betul? Ya Allah, live sholat tahajud. Wah, live sholat tahajud, luar biasa itu. Masya Allah, saat doa atau update status WA, betapa indahnya tahajud di malam Jumat ini. Ya Allah, ampuni mereka yang tidak tahajud ya Allah. Al-Fatihah. Itu ngapain pakai update status coba? Ya, ketika ada rasa di hati ingin dilihat, didengar kebaikannya, maka hilanglah pahala tahajudnya. Capek Bapak Ibu. Nggak usahlah pakai update status. OTW Masjid Al-Fajr, pengajian selama 1 jam karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Empret gitu tuh. Gitu. Ya, Bu, Ibu, jangan sering-sering update status, ya. Masya Allah, apalagi live tawaf. Wow, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, senang sampai nangis-nangis itu. Luar biasa, betul ya? Ya. Rupanya belum on itu ya, belum on. Oh. Udah selesai 7 kali belum on, ya Allah, diulang lagi coba. Kan capek banget itu. Capek nggak kira-kira Bu? Capek. Ya, ingin dilihat bahwa kita adalah orang berhasil. Berhasil itu bukan karena kekayaan. Punten Bapak Ibu, tampilan-tampilan kita yang kaya, yang dapat rezeki melimpah, janganlah dipamerkanlah. Mohon maaf, fungsinya jam apa Bapak Ibu? Kan menunjukkan waktu. Betul ya? Ya, tapi ada orang yang punya jam sampai 300 juta. Ada itu pejabat tinggi 322.800.000 rupiah jamnya. Masya Allah. Pak, jam santri saya Pak, subhanallah, saya lihat dari jauh bagus amat di jam. Sini sayang, jam berapa coba? Jam berapa ya? Dia lihat jam tembok. Kamu pakai jam, lihatlah. Mati Ustadz. Mati. Jamnya dibeli di warung bongkok Bu, 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Tapi luar biasa, dia bangga saja. Jam 30 rupiah udah mati tetap dia pakai Bu. Tahadus bin nikmah. Kenapa mati? Kena wudhu mati. Belum kerendam, baru kepercik aja mati. Mentang-mentang murah, Masya Allah tuh. Saya nanya sama Bapak Ibu, mohon maaf ini, ya, kalau Anda punya nikmat banyak, ya, lalu nikmat itu dipakai, harganya melebihi, pasti berubah nggak hati? Halo, Bapak punya jam Rolex harganya 500 juta, berubah nggak cara makainya? Gaya jalannya berubah nggak? Berubah Pak, bohong kalau nggak berubah. Begini terus jalannya, betul? Bu, ibu kondangan pakai abaya yang 10 juta. Masya Allah, gelang sampai sikut. Coba kalau begitu kondangan, kira-kira lama nggak kondangannya? Lama. Muter dulu, terus warawiri, betul? Jalan sana, jalan sini udah kayak setrika-an, terus begitu. Nggak taunya nggak ada yang ngeliat, curhat sama suaminya, ya Allah ayah, udah 10 kali muter nggak ada yang nanya gitu.
Pak, mohon maaf, pakai motor Harley Davidson dengan pakai motor Beat beda nggak rasanya? Beda. Motor Harley begini, Pak. Motor Beat begini. Ya Allah, kayak cecurut kegencet pintu begini dia, pakai Beat kecil. Betul? Perawatan motor Harley dengan perawatan motor Beat mana yang lebih mahal? Motor Harley. Setiap yang mahal itu pasti akan mahal juga perawatannya. Betul? Dan setiap yang Anda miliki mahal juga, mohon maaf itu. Capek hati untuk menjaganya. Artis-artis koleksi sepatunya di mana? Di lemari, set. Masya Allah. 30 juta, 20 juta. Sampai 68 pasang sepatu. Emang kalau mau keluar pakai 3-4 sepatu gitu? Kan enggak. Yang 2 dipakai, yang 1 ditaliin ke belakang begitu, kan enggak. Yang dipakai cuma 2 doang. Lainnya bagaimana? Mohon maaf Bapak Ibu. Harta yang halal banyaknya dihisap, lihat haramnya diazab. Harta itu Bapak Ibu banyaknya dihisap, ya, halalnya dihisap, haramnya diazab. Ayo, mau ngapain kita? Maka jadikan setiap apa yang kita miliki mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli pakaian yang mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai pakaian yang kita miliki bisa mengundang kebencian sama orang. Ya Allah, pakaian mahal, sedekah nggak pernah, itu kan begitu. Iya, perhiasan banyak, bantu masjid boro-boro. Ada begitu Bu kalimatnya? Ada. Rumah mentereng, ngasih takjil ke masjid aja nggak pernah. Masya Allah tuh. Apa yang kita miliki tidak mendekatkan diri kepada Allah, namanya harta yang nggak berkah. Meninggal dunia jadi warisan anak-anak. Kalau anak kita rajin ibadah, kalau anak kita punya ilmunya, disedekahkan. Betul ya? Iya. Kalau anak kita nggak punya ilmunya, rebutan. Udah rebutan, maaf bisa bunuh-bunuhan anak kita tuh. Berarti kita meninggalkan sesuatu yang buruk setelah kematian kita. Begitu. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, silakan kaya. Tapi dengan harta itu bisa mendekatkan kepada Allah, bisa mendatangkan berkah. Masya Allah. Ada seorang jamaah kita nih Pak, jamaah kita nih di sini, umroh berkali-kali. Subhanallah, curhat kepada kami, Ustaz, saya umroh udah sampai belasan kali. Saya hati kenapa gelisah ya? Kita hanya mengatakan, Pak punten, kalau bisa umrohkan orang lain. Oh gitu ya Ustaz? Ya dah kalau gitu dah. Diumrohkan karyawannya 3 orang, 5 orang, 6 orang Pak. Tiap setahun 2 kali diumrohkan. Masya Allah, itu karyawan nangis-nangis, office boy. Iya, karyawannya yang senior nangis, ya Allah terima kasih ya Allah. Di depan Ka'bah menyebutkan namanya, nama yang mau umrohkannya. Sampailah pahalanya kepadanya, sampailah doanya kepada yang memberikannya. Tenang hatinya. Dia telepon, ya Allah Ustaz tenang banget hati saya ya. Dari mana ini? Yang engkau umrohkan itu mereka berdoa di depan Ka'bah. Begitu. Betul Bu? Bu masih hidup? Ayo nih. Pak, mohon izin nih Bapak nih yang sering bawa mobil, nyetir mobil. Iya, ada Pak Ogah tuh. Iya, yang ngatur pertigaan jalan dan sebagainya. Kasih kita kasih itu 1.000 rupiah. Udah, apa dia kata? Makasih Pak, gitu aja. 5.000 rupiah, makasih Pak Haji gitu. Coba kasih 100.000 rupiah. Ya Allah makasih. 100.000, makasih Pak Haji, ya Allah makasih, Al-Fatihah. Beda tuh wajahnya. Mau coba silakan Pak, kasih 100.000. Ya Allah Pak Haji makasih, Pak Haji makasih. Beda rona wajahnya, beda gestur tubuhnya. 100.000, ya Allah, seumur hidupnya baru kali 100.000. Bayangkan itu, yang biasa gope. Apalagi pakai peci haji, nggak buka jendela. Makasih Pak Haji, gitu tuh. Kesel nggak ngasih.
Niatkan Pak sedekah sama mereka. Ya, apalagi buka kaca jendela, kita ada uang 20-50 beritahukan barang-barangnya, nyarap, enak begitu Pak. Siap Pak Haji, makasih, berkah terus Pak Haji, enak Pak. Ya, ini udah nggak ngasih, ngomel-ngomel lagi, yang bener ngaturin yang bener, nggak ngasih padahal Pak. Betul ya? Allah, betul nggak? Ya. Kembali jamaah, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ya, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di antaranya adalah rajulun, seseorang yang menyedekahkan sesuatunya, barangnya, lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Akhfahu shimaluh la ya'lamu yaminuh. Tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu tuh. Tangannya saja sampai menyembunyikan. Luar biasa itu. Iya. Apa artinya? Jangan banyak diinformasikan kebaikan-kebaikan kita sama orang lain lah. Kecuali untuk kemaslahatan apa? Masjid, laporan, betul ya? Ya, laporan pembangunan masjid dari hamba Allah 2 juta, dari hamba Allah 5 juta, dari hamba Allah 10 juta, dari hamba Allah 100 juta. Ini siapa hamba Allah nih? Hamba Allah semuanya ini. Orang mengaudit susah Pak, maka boleh menyebutkan namanya, disebutkan namanya. Ya, kalau dia minta boleh silakan. Kalau enggak dipinta jangan berharap disebutkan namanya. Difahami nih Bapak Ibu ya. Kan di kampung-kampung Pak ada sebelum Jumatan tuh biasanya ada amplop banyak gitu ya. Amplop untuk ini sedekah untuk masjid. Pahalanya untuk 5 almarhum fulan, almarhum fulan, almarhumah fulanah, 5 mayat ini, 5 almarhum. Al-Fatihah kan begitu ya. Pas dibuka 5.000. Berarti 1 mayat 1.000 rupiah, Masya Allah itu. Ya. Kalau hal seperti ini udahlah masukin kotak amal Bapak Ibu. Udah sedikit nggak ikhlas lagi ya. Ya. Maka hati-hati nih. Pahalanya akan hilang kalau ada keinginan untuk disebutkan oleh seseorang kebaikannya. Jangan sampai menyebutkan kebaikan kita kalau tidak ada tujuan apa-apa. Tujuan apa yang dibolehkan? Tujuan memotivasi boleh. Ya, kakak, adek, nanti Ramadan kita sholat tahajud ya. Ayo kita buat program begitu. Mama kemarin hatam Quran, Ramadan kemarin 3 kali hatam Quran. Ya, kata anak ria. Ini nggak punya ilmu nih bocah nih. Ya, orang tua ngasih seperti itu mau motivasi. Seperti Sa'id bin Musayyib, dia kumpulkan anaknya, dia katakan, anakku jangan pernah ninggalin sholat jamaah. Fa inni ma fatatni takbiratul ula munzu khamsina sanatan. Alhamdulillah ayah enggak pernah meninggalkan salat berjamaah dalam takbiratul ihram. Allahu akbar bersama imam 50 tahun. 50 tahun. Riwayat yang lainnya ma ra'aitu dhahral ma'mum qattun arba'ina sanatan. Alhamdulillah ayahmu enggak pernah melihat pundaknya makmum dalam salat berjamaah selama 40 tahun. Berarti menjadi imam atau sop pertama, menjadi imam atau di sop yang pertama. Masya Allah 40 tahun tidak melihat pundaknya imam. Bapak melihat bubarnya jamaah. Artinya apa? Kita sholat berjamaah sudah bubar jamaah, kita baru datang, masbuk, telat. Dikatakan oleh ayah kepada anaknya untuk memotivasi. Boleh Pak untuk motivasi. DKM melelang, katakan mau ada perluasan masjid. Ayo Bapak Ibu kita sedekah. Mana pengurus
Ayo berdiri semuanya. Berapa mau keluarkan infaknya? Saya 5 juta, saya 10 juta. Boleh. Yang lain agak termotivasi. Waduh, banyak amat 10 juta dia. Malu dirinya. Bismillah ya Allah, termotivasi. Betul tidak Pak? Boleh. Tapi menjaga hati tetap dalam keadaan ikhlas. Memotivasi. Begitu ya. Apalagi yang lainnya jamaah yang Allah, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan, menyelamatkan pelakunya dari kesyirikan. Ya. Barang siapa melakukan sholat karena riya, maka dia telah syirik. Ya. Barang siapa berpuasa karena riya, maka dia telah syirik. Jangan dianggap orang yang puasa betul-betul karena Allah, belum tentu. Ada orang puasa karena pengen diet. Betul Bu? Ya. Ada orang puasa karena memang gak ada makanan. Puasa dah kalau gitu dah gitu. Ada orang karena puasa, ada orang puasa karena nasihat dokter. Bapak Ibu, ini penyakitnya tinggi nih, kolesterol, diabetes, asam urat, supaya dicek lagi darahnya, besok puasa ya. Pernah dengar begitu? Besok puasa. Jangan makan selama 12 jam kecuali air putih. Lah mendingan puasa. Betul ya? Mendingan puasa. Dr. Zul Akbar mengatakan kalau Anda ingin detoksifikasi, mengeluarkan racun, hal yang paling hebat adalah puasa. Yang kedua, tidak makan kecuali air putih selama 20 jam. Selama 20 jam. Dan bisa. Karena yang akan menjadikan kita bergerak adalah lemak-lemak kita. Tenaganya dari lemak-lemak kita. Bisa Pak, nggak mati. Ya daripada puasa 20 jam hanya air, mendingan puasa beneran. Betul Bapak Ibu? Nah, tapi puasanya niatnya untuk apa? Tuh. Mendingan langsung puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sedekah karena riya, maka dia telah syirik, menyekutukan Allah. Ya. Kalau sedekah 5.000 rupiah, kotak amal dia megangnya 2 tangan. Jie, ya 55.000 rupiah. Kalau 100.000 rupiah pegang ujungnya, gitu, supaya dilihat. Ya. Berikutnya, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan adalah menjauhkan pelakunya dari kemunafikan dan kekafiran. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Saat mereka salatnya malas-malas. Maka maaf Bapak Ibu, orang yang salatnya malas-malas terancam penyakit kemunafikan. Ya. Maka Bapak Ibu awali salat itu dengan wudhu yang sempurna. Kalau wudhunya sudah sempurna, akan berefek kepada salat yang sempurna. Begitu tuh. Ya. Dan jadikan salat itu adalah salat yang terakhir. Sallu salatal muwadda'. Salatlah engkau seperti salat yang terakhir kali. Maka muncul kekuatan di dalam hati. Ya. Menjadi kebahagiaan dalam diri, menjadi semangat dalam hidup. Itu salat. Manfaat dari salat yang baik, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan dunia segala-galanya. Dunia tempat meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Jangan dibalik. Untuk tempat meninggal kita di dunia luar biasa. Udah punya aset, udah punya investasi, udah punya tanah banyak di mana-mana. Padahal dunia tempat kita meninggal. Akhirat tempat kita tinggal, pertanyaannya udah punya kapling di akhirat? Kan belum. Betul ya? Belum punya kapling kita, belum punya rumah di akhirat. Sudahkah memastikan diri punya tempat di sana? Belum ada kepastian. Maka sibuklah untuk tempat tinggal kita di akhirat. Apa saja nih yang menjadikan kita mendapatkan tempat di akhirat? Rumah. Ah itu tuh.
Man bana baitallah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, musola, langgar, surau, maka Allah akan membuatnya rumah di surga Allah. Walaupun rumahnya kecil, rumah musolanya, atau nggak sanggup membuat musola besar, tapi ngasih semen, ngasih batu bata, nggak apa-apa, dapat rumah Allah. Kan begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, jauhkan diri dari kemunafikan dan jauhkan diri dari kekafiran. Dengan cara apa? Sembunyikan amal-amal kebaikan kita. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan adalah bukti kebenaran dan ketulusan iman. Ya. Bukti ketulusan iman. Syekh Al-Masri, Hasan Al-Masri rahimahullah, beliau bepergian dengan muridnya, ya, melewati beberapa kampung. Kalau malam tiba, beliau mencari mes untuk istirahat. Masjid. Betul ya? Ini bukan mes beneran, masjid. Orang dulu Pak, ulama, ya, dengan muridnya mencari masjid, istirahat jam 11 malam. Ketika tidur berdua, Syekh Hasan Al-Masri mengatakan, hal nimta ya akhi. Nak, sudah tidur sayang? Belum guru. Oh, tidurlah. Lalu kemudian nanya lagi beberapa menit kemudian, udah tidur sayang? Belum guru. Gitu tuh. Lalu lewat beberapa menit kemudian nanya lagi, sudah tidur belum nak? Ini muridnya bingung kok nanya terus, ini guru ada apa sih? Akhirnya tidak dijawab. Maka sang guru memastikan bahwa dia sedang tidur. Ya sudah, ada apa sih nih? Sang murid penuh tanda tanya, mengapa menanyakan sudah tidur belum, sudah tidur belum gitu. Rupanya sang guru diam-diam mojok Pak di pojokan masjid, baca Quran, doa, sholat dan menangis. Masya Allah, rupanya mau sholat, mau baca Quran, mau doa, menangis, nggak mau dilihat oleh muridnya. Luar biasa Pak, nggak mau dilihat oleh muridnya. Pantesan gurunya menanyakan, udah tidur belum, sudah tidur belum, sudah tidur belum, supaya ibadah dia tidak dilihat oleh orang, yang melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak. Dan ini menunjukkan, membuktikan kebenaran cinta, kebenaran iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah benar amal seorang hamba jika tidak dilakukan secara rahasia dan tidak mengetahui kedudukan amal kebaikannya itu. Ya, tujukan kepada Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyembunyikan amal kebaikan adalah memposisikan diri pada level yang tertinggi bagi seorang muslim di hadapan Allah taala. Orang-orang yang sering menyembunyikan amal kebaikan, ia memiliki derajat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau belum merasakan engkau melihatnya, pastikan Allah melihatmu. Engkau tidak melihat Allah saat ini, maka pastikan Allah melihat engkau. Begitu ya. Bapak Ibu, kalau kita dipanggil pimpinan, dipanggil gubernur, itu pakaiannya luar biasa, rapi banget. Iya. Kenapa? Karena mau dipanggil oleh gubernur, oleh bupati. Sedangkan kita kalau dipanggil oleh Allah bagaimana? Salat kita Pak, ala kadarnya. Bapak terkadang pakai sarung, tahajud pakai kaos. Kaosnya ada, belakangnya ada tulisan angker bir. Masya Allah, itu malaikat godek bingung, ini kaos beginian dipakai coba. Ya, ayo sholat menghadap Allah pakai pakaian yang baik Pak. Ya. Untuk apa? Hasilnya tadi menguatkan kita ihsan. Hidup kita tertuju kepada Allah.
Hidup kita dimudahkan oleh Allah. Karena segalanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Maka Allah balaskan dengan dua hal. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau ihsan kita lakukan, Allah berikan dua hal. Yang pertama, kelezatan dalam ibadah. Kelezatan dalam ibadah. Bahkan rindu. Kayak besok nih Ramadan tuh, rindu kita. Anda yang sudah mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mau Ramadan, ya Allah, mau Ramadan. Sampai-sampai sekarang sudah mulai tuh qiyamul lailnya. Sudah mulai bacaan Qur'annya. Bahkan ada yang 1 juz, 2 juz. Kenapa? Karena warming up, pemanasannya mantep nih. Masuk Ramadan gaspol, wus, 3 juz 1 hari. Bapak Ibu ada karyawan bea cukai Pak. Itu setiap 3 hari hatam Quran. Dan di syuting di salah satu media sosial. Dia malu untuk diwawancarai. Karena ada jamaah yang pengen mendapatkan apa kiatnya. Ya sudah. Mau gak mau dia mau diwawancarai. Iya. Bea cukai di Sumatera Pak. Masya Allah. Apa kiatnya? Ya sudah, Allahumma paksakan. Paksain Pak. Kenapa? Sejatinya kita kalau bacaannya lancar, itu 7 jam sampai 8 jam bisa hatam Quran. Kalau lancar. Begitu ya. Kalau kita seperti awam seperti ini ya mungkin 1 hari bisa 2 juz bisa Pak. Kalau levelnya mau ditinggikan, seperti tadi. Sehari 10 juz, 3 hari 1 kali hatam. Bisa. Kalau mau, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan di situ banyak alasan. Betul ya? Alasan terus. Quran sudah kita pegang, set kita buka, set gitu ya. Udah buka Quran, HP bunyi, datang WA, dibaca tuh. Ini Quran nih. Ditutup Qurannya. Pernah begitu Bu? Pak pernah gitu? Saya pernah, karena kayak Bapak Ibu soleh banget, gak pernah kayaknya ya. Masya Allah, kejadian begitu. Kalah dengan HP. Begitu ya. Mohon izin Bapak Ibu, kalau subuh lah udahlah gak pegang HP, kalau gak penting-penting banget. Quran fokus sampai syuruk gitu. Biasakan diri. Untuk apa? Melatih hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa Ramadan besok ini adalah syahrul Quran, syahrul saum, bulan puasa, bulan Quran. Kenapa Pak? Syekh Muhammad Shaltut mengatakan, kenapa yang Allah paksakan dididik manusia hamba itu dengan Quran dan puasa? Kenapa? Karena tidak ada amal yang hebat, tidak ada amal yang hebat yang mengikis karat-karat dosa itu cuma 2. Membersihkan hati dari dosa dan nista cuma 2. Yang paling hebat dan dahsyat. Yang pertama puasa, yang kedua adalah tilawatul Quran. Iya Bapak Ibu. Kalau kita udah sering baca Quran, beda hatinya. Kalau Anda sering puasa, beda sensenya. Iya. Perasaan peduli kepada orang lain sangat kuat karena Anda puasa. Dan hebatnya lagi puasa dengan Quran, yashfa'ani yaumil qiyamah, nolong kita di akhirat. Ayo, Quran yang berbicara, ya Allah, mana'tuhu minan naumi lailan wa naharan, ya Allah, ia telah menjaga matanya untuk tidak tidur malam. Tidurnya dari jam 10 sampai jam 1, sisanya baca Quran, ya Allah. Ya Allah, syafi'hu fiyya, tersebab aku ya Allah berikan syafaat kepadanya. Kata Quran. Puasa enggak mau kalah ya Allah, telah menahan dirinya lapar dan dahaga untukku ya Allah. Untuk puasa ini untuk engkau ya Allah. Maka wahai Allah berikan syafaat kepadanya. 2 hal Pak. Karena itulah Allah paksakan di bulan Ramadan besok. Dan Nabi mengatakan, qad atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, mubarakun azimun, bulan yang agung, nu ageng, yang penuh berkah, tuftah abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Lihat Bapak Ibu, saya nanya kepada Bapak Ibu, kapan pintu surga dibuka? Kapan kondisi pintu surga dibuka?
Pintu surga dibuka oleh Allah pada dua kondisi. Yang pertama saat hamba Allah masuk surga, dan yang pertama kali membuka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka, Allah mengatakan jangan ada yang masuk sebelum nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka pintunya saat nanti di akhirat. Yang kedua, kondisi kedua, dibukanya pintu surga nanti tanggal 29 Sya'ban, malamnya Ramadan, atau tanggal 30 Sya'ban, hilalnya menyatakan pemerintah tanggal sekian Ramadan, tanggal 30 Sya'ban, malamnya maghrib dibuka pintu surga. Saat Allah Karim. Sampai kapan? Sampai tanggal 1 Syawal. Maka magnet kebaikan sangat hebat, tarikan orang berbuat baik sangat kuat. Orang gak pernah sholat taraweh akan muncul di sop pertama. Sampai kita bingung, Pak, siapa nih? Orang baru? Bukan orang baru. Gara-gara Ramadan magnet kebaikannya sangat kuat. Betul ya? Yang gak pernah sedekah, sedekah. Yang gak pernah puasa, puasa. Ya Allah, hiburan malam tutup, remang-remang tutup, warteg tutup. Atasnya Bu, atasnya. Di bawahnya ada 12 kaki. Ya Allah, siapa itu ya? Orang atau siapa? Makhluk halus itu, Bu. 12 kaki itu warteg. Dia tahu malu juga melakukan maksiat itu. Ya Allah, PSK sampai-sampai nggak nerima tamu. Mohon maaf Mas, Ramadan gitu. Nanti aja sawal ya. Ya Allah, sawal. Meren lanjut. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya. Masya Allah, gang tutup Pak, betul, sop sampai belakang, luar biasa. Yang hebat lagi, kalau Bapak tahu nih, Ramadan hebatnya lagi Pak, ajaib. Apa itu? Itu sajadah, orang yang belum datang sajadahnya udah sampai. Apa itu Bu? Hah? Mak-mak, Masya Allah. Kita sholat maghrib di masjid, tengok, assalamualaikum, udah penuh sajadah di belakang. Ini siapa yang naruh nih? Betul nggak tuh? Itu keajaiban bulan Ramadan. Padahal anaknya disuruh naruh begitu. Kadang sejadahnya udah sampai, orangnya belum sampai, betul. Atau sejadahnya ada, ya Allah, emaknya lagi makan tuh. Sampai nggak ke taraweh, cuma sejadahnya doang. Itulah hebatnya Ramadan. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalaulah nanti Ramadan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak tergerak untuk baca Quran, sampai-sampai enggak hatam Quran walaupun sekali, enggak tergerak untuk infak dan sedekah, enggak tergerak untuk tahajud dan duha, enggak tergerak untuk memberikan kebaikan orang lain. Mau seperti apa lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mendapatkan surga? Di hari, di bulan yang sangat hebat dibuka pintu surga, kita enggak tergerak. Mau seperti apa lagi cara Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mendapatkan kemuliaan? Subhanallah. Dikasih umur panjang iya, dekat dengan masjid iya. Bapak berangkat pakai motor, tiba-tiba Masya Allah terdengar azan, belok kiri ada masjid, itu hidayah. Kenapa dibelokkan ke kiri? Kenapa berhenti di musola? Kata Allah, aku sayang kepada engkau, sholatlah. Aku sayang kepada engkau, datang Ramadan, ayo. Karena setelah Ramadan umurmu selesai, kata Allah. Karena setelah Ramadan hidupmu selesai, seawal engkau sudah meninggal dunia. Maka Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat engkau. Coba kalau begitu kita dikatakan oleh Allah, betapa kita maksimalkan Ramadan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala besok ini. Iya. Maka persiapannya 4 nih Ramadan. Ayo nih sekaligus informasi. 4 persiapan Ramadan. Yang pertama apa? Persiapan ruhiyah. Banyak-banyak doa. Ya Allah, semoga Ramadan sampai, ya Allah. Jangan remehkan doa Bapak Ibu. Persiapan ruhiyah. Yang kedua persiapan rupiah. Persiapan ruhiyah, persiapan rupiah. Harta banyakin Pak di bulan Ramadan, sedekah. Ya, saya pengen banget kayak di Mesir tuh, Masya Allah, masjid ada tulisan, tiap masjid banyak tulisan, spanduk besar, Maidatur Rahman, hidangan Tuhan.
Satu masjid besar sudah di booking oleh orang kaya. Masjid ini bismillah saya yang ngasih buka puasa. Masya Allah Pak, satu bulan full 30 hari. Kalau ada orang kaya mau sedekah, cari masjid yang lainnya. Ini untuk saya, menunya Masya Allah, nasi kebuli, ayam setengah, perut orang Arab. Kita ayam setengah seminggu Pak. Ya, ngesop meripil. Ayam, saya pernah buka puasa dapat ikan tuna 2, Masya Allah. Kita katakan saya kita perut kecil udah makan. Akhirnya kebiasaan kita bawa kantong resek tuh, iya. Seperti biasa mama kalau ngaji di mana-mana kan Allahumma sholli ala Muhammad kan begitu tuh ya. Dapat dah kita ikan tuna 1 gede tuh. Buka puasa, Masya Allah. Belum lagi buahnya. Itu yang makan Pak 300 orang. Berapa biayanya? Kita nanya siapa yang ngasih? Pada KM siapa yang ngasih? Itu orangnya tuh yang sedang nyapu. Masya Allah. Dia yang nyapu membersihkan, dia pula yang donaturnya, dia pula yang angkatnya. Kita bantu sapunya. Pak boleh gak saya nyapu? Udah kau makan. Jangan ngambil pahala saya. Udah ente makan. Udah bismillah, ayo makan yang enak. Kalau kurang minta lagi. Luar biasa Pak. Kita Ramadan dijadwal tuh. Iya, takjil. Betul ya? Semangat banget ianya ini, iya. Hari pertama ya Bu Romlah, hari ketiga, hari kedua Bu Iis, hari ketiga keempat Bu Lilis. Ya, Pak. Hari keempat Pak Rahmat, Bu Rahmat, ya. Bu Nisa, macam-macam tuh. Ada yang izin. Pak Dakai mohon maaf ya saya nggak bisa ngasih takjil, saya repot orangnya. Masya Allah. Hari gini mengatakan repot. Tinggal telepon tuh makanan, tolong buatkan makanan ke rumah makan Padang, betul? Ke gorengan-gorengan pinggir jalan, pesen di situ, bawain tuh, taruh di sini Pak. Nggak usah repot-repot masak kalau emang nggak bisa masak mah. Yang penting datang tuh barangnya atau kasih uangnya. Mohon izin Pak DKM nih, mohon maaf saya nggak bisa masak di rumah, repot banget. Untuk takjil mohon maaf ya, cuma 600 juta. Masya Allah. Iya, bahasa Arabnya mustahil gitu. Udah bismillah nih. Persiapan ruhiyah, persiapan harta. Yang ketiga persiapan fisik. Ibu sakit bulan Ramadan nggak masak sahur, anak nggak puasa, betul kan? Sekolah dia makan siang-siang, kenapa kamu makan? Mak nggak sahur, nggak masak sahur, akhirnya aku nggak puasa. Tuh bocah nggak puasa gara-gara emaknya sakit. Suaminya ikut-ikut nggak puasa itu. Ente nggak puasa, bini sakit, ya Allah kelewatan amat itu. Iya, suaminya nggak punya otak namanya itu ya. Kan bisa masak sendiri, betul Pak. Dan yang keempat persiapan ilmu. Ayo cari ilmunya. Ya wajibnya puasa, sunahnya puasa, yang dianjurkan puasa, banyak zikir, banyak salawat, banyak istighfar, banyak baca Quran, itu tuh anjurannya. Ya, apalagi yang lainnya? Mengetahui tentang fikih lebih dalam lagi, yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja batal. Bocah nanya, Abi, ayah, kalau kumur-kumur pakai teh manis apa hukumnya? Tetap batal, betul ya. Kumur-kumur pakai teh manis makruh. Iya. Maka kita tingkatkan kualitas puasa kita. Betul ya. Suntik batal nggak Bu? Vaksin batal nggak Pak? Rumusnya memasukkan lubang ke telinga batal. Maaf, memasukkan sesuatu ke lubang batal. Memasukkan obat ke anus dubur batal. Yang lubang-lubang batal. Hidung istinsak setengahnya aja, jangan sampai berlebihan. Begitu ya. Karena ada orang Cina minum susu pakai sedotan, pakai hidung, segelas habis. Ya di YouTube itu pakai hidung, nggak ada kerjaan nih bocah. Ya ada mulut nggak pakai mulut kan jorok itu. Ya vaksin infus batal Pak, Bu, Pak, infus batal. Hah? Infus? Bapak Ibu nggak usah pusing, infus batal nggak, tanyakan siapa yang diinfus.
Yang diinfus adalah orang yang sakit. Kalau sakit nggak usah puasa, udah selesai. Repot amat mikirnya, batal gitu. Kebanyakan orang yang diinfus adalah orang yang sakit, sudah selesai urusan. Ya, ngaji nggak usah ribet, betul ya. Maka Bapak Ibu, ayo nih tingkatkan kualitas amal, tingkatkan keimanan jelang Ramadan. Semoga sampai usia kita di Ramadan, amin rabbal alamin. Ini saja kiranya. Mohon izin Bapak Ibu, nggak ada tanya jawab karena saya ada pertemuan berikutnya. Astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kajian doa pada pagi hari ini, kami sampaikan agenda DKM pekan ketiga di pekan depan diawali dari pengajian malam Jumat di Masjid